Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita pertama kali berjumpa itu beberapa minggu yang lalu ya. Ketika saya memberi tugas untuk membaca LKS halaman 4 dan membuat kesimpulan ya dari kalian sendiri. Oke, nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya karena saya belum sempat ngoreksi ya, karena beberapa minggu ke belakang itu setelah saya mengasih tugas saya mengalami ya sakit lah ya, kurang sehat, tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh dan bukan COVID, alhamdulillah. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh via daring. Oke. Kita tidak akan membahas tugas-tugas yang kalian lakukan minggu-minggu ke belakang. Kita kali ini akan membahas tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia atau kehidupan masa prasejarah di Indonesia. Isi materi yaitu kehidupan masa praaksara di Indonesia. Seperti yang ada di LKS, coba kalian buka halaman 6. Di situ ada periodisasi dan kronologi sejarah ya. Kita akan bahas periodisasi ya, periodisasi atau pembagian waktu prasejarah di Indonesia, atau kalau dalam sosial media kalian biasa sebut timeline atau lini masa ya. Lini masa sejarah masa praaksara di Indonesia ya. Ada 5 di Indonesia itu masa-masa prasejarah, yaitu ada Paleolitikum, Mesolitikum ya. Selanjutnya ada Neolitikum, yang keempat ada Megalitikum, dan yang kelima ada zaman perundagian. Dalam video kali ini, pertemuan kali ini kita tidak akan membahas banyak-banyak. Kita membahas 2 saja dulu ya, yaitu Paleolitikum dan Mesolitikum ya. Apa itu Paleolitikum? Paleolitikum itu bahasa internasional atau bahasa resminya ya, bahasa sejarah. Kalau bahasa Indonesianya itu zaman batu tua. Ya, kenapa disebut zaman batu? Karena alat bantu yang dipakai pada saat itu semua terbuat dari batu. Ya, buat masak, buat makan, dan yang paling penting itu untuk berburu seperti kapak ya, dan juga ujung tombak. Itu semua terbuat dari batu untuk membunuh hewan, mengumpulkan makanan ya. Saat itu manusia itu cuma makan daging sama ikan ya. Pada zaman batu tua atau Paleolitikum, kehidupan manusia saat itu berpindah-pindah, hidup dari satu goa ke goa yang lain. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka belum bisa bertani ya, belum bisa menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi makannya daging doang. Dan daging itu ketika habis binatang ya, kan binatang kalau diburu kadang suka kabur ya. Kaburnya binatang-binatang tersebut kan membuat stok makanan di satu daerah itu menipis atau hilang sama sekali. Maka dari itu mereka manusia zaman Paleolitikum atau zaman batu tua itu berpindah-pindah tempat. Ketika makanannya habis, stok makanannya habis, binatangnya di situ habis, mereka pindah, cari lagi tempat daerah-daerah yang masih banyak hewan-hewannya atau ikan-ikannya ya. Itu cara hidup peradaban Paleolitikum atau zaman batu tua. Di Indonesia zaman batu tua peradabannya ditemukan di Pacitan dan Ngandong atau Ngawi ya. Kedua kota tersebut ada di Jawa Timur ya.
di daerah selatan dekat pantai, ya. Karena ditemukan di kedua daerah tersebut, maka disebut peradaban Ngawi dan peradaban Ngandong. Bedanya apa? Bedanya di Ngawi itu mereka menganut yang namanya stone culture atau budaya batu, ya. Stone culture itu budaya batu. Sedangkan kalau di Ngandong, ya, selain stone culture atau dengan budaya batu dengan alat-alat bantu dari batu, di Ngandong juga ditemukan alat bantu berupa tulang, seperti buat sendok, untuk pisau atau untuk perhiasan, ya, kalung, anting dan sebagainya, itu terbuat dari tulang yang disebut dengan bone culture atau kultur tulang, ya. Alat bantu yang ditemukan itu di sana yang dari batu itu namanya chopper, ya, atau kapak genggam, itu namanya chopper. Selain itu ada juga yang namanya flex dan chalcedon, ya, chalcedon. Itu alat bantu yang terbuat dari batu. Oke, itu sedikit gambaran dari masa Paleolitikum di Indonesia. Ya, hidup berpindah-pindah, alat bantu terbuat dari batu. Itu ciri-cirinya. Yang kedua itu Mesolitikum, zaman Mesolitikum atau zaman batu muda. Kehidupan masih berburu dan mengumpulkan makanan, tapi pada zaman ini ada perubahan sedikit, bisa dibilang teknologi lah, ya. Zaman ini manusia tidak hanya berburu dan mengumpulkan makanan, tapi zaman ini mereka sudah bisa bertani, ya, bercocok tanam, menanam sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, jadi pada saat itu mereka tidak nomaden lagi atau hidup berpindah-pindah. Masih berpindah tapi punya titik-titik tertentu. Jadi nanti akan kembali lagi ke tempat satu tempat. Jadi misalkan mereka beradaptasi dengan cuaca, ya, dengan musim, ya. Jadi manusia zaman Mesolitikum ini hidupnya di dua tempat, di gua-gua di atas gunung dan juga di gua-gua di dekat pantai. Jadi peradaban ini tuh ditemukan di dua tempat. Jadi ada di gunung sama di pantai, ya. Di gunung itu ketika musim semi dan musim panas mereka ke gunung bercocok tanam di daerah yang subur, ya. Karena di pantai kayaknya tidak mungkin untuk bercocok tanam atau berkebun. Di gunung, ya, pada musim semi dan musim panas mereka itu sambil berburu, ya, hewan-hewan di gunung. Nah, ketika musim gugur tiba, ya, dan musim dingin, mereka berpindah semua ke pantai dengan membawa hasil tani tersebut, ya, hasil tanaman tersebut dibawa ke pantai untuk stok persediaan makanan. Selain makan makanan dari hasil panen, mereka juga mengambil ikan di laut, ya, atau di pantai. Itu zaman perubahan sedikit kehidupan di zaman batu muda atau Mesolitikum, ya. Dari hanya berburu random, ya, ada masa Mesolitikum, berpindah-pindahnya tidak lagi random, ya. Mereka punya tempat di musim panas dan di musim dingin, ya. Jadi pindahnya bolak-balik, ya. Tidak random lagi kemana-mana asal. Tapi jadi mereka sudah menentukan destinasi. Musim panas mereka harus tinggal di gunung, musim dingin mereka tinggal di pantai karena suhunya pas, cocok untuk manusia hidup di musim-musim tersebut. Ya, itulah materi tentang
zaman batu tua atau Paleolitikum, dan zaman batu muda atau Mesolitikum. Selanjutnya adalah tugas, ya. Tugasnya yang pertama, kalian buat rangkuman dari video ini. Materi yang saya sampaikan dari zaman Paleolitikum sampai Mesolitikum, kalian rangkum, tulis dengan bahasa sendiri. Paleolitikum itu ciri-cirinya seperti apa, hidupnya bagaimana, alat apa saja yang ditemukan, ada kebudayaan apa saja. Mesolitikum juga sama, alatnya apa aja, cara hidupnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Kalian tulis di buku catatan. Catatan ini tidak usah dikumpulkan, ya, tapi nanti menjelang ujian akan saya nilai, ya. Bukunya dikumpulin, saya beri nilai tiap catatan dan akan membantu nilai harian kalian. Yang harus dikumpulkan itu adalah tugas-tugas seperti kayak kemarin, mengerjakan LKS, ya. Dan sekarang dari materi ini saya punya 3 pertanyaan yang harus dijawab. Dikumpulkan hari Senin minggu depan. Hari Senin minggu depan tapi libur, ya. Tanggal 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Berarti dikumpulkannya Senin depannya lagi. Kalian punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan 3 soal ini. Soal yang pertama, tadi dijelaskan di zaman Paleolitikum itu ada alat namanya flex dan kalkedon, ya. Apa itu flex dan kalkedon? Alat macam apa? Bentuknya seperti apa? Dan fungsinya itu untuk apa? Flex dan kalkedon. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, ya, seperti tadi yang saya sampaikan dan di LKS kalian itu tidak ada informasi tentang di mana ditemukannya peradaban Mesolitikum di Indonesia. Nah, tugas kalian adalah mencari, boleh di Wikipedia atau dimanapun, tanya sama Mbah Google, ya, di mana peradaban Mesolitikum ditemukan di Indonesia dan apa saja yang ditemukan. Kalau Paleolitikum kan yang ditemukannya tadi kapak genggam atau namanya chopper, terus ada flex, ada kalkedon. Kalau di masa Mesolitikum apa yang ditemukan, ya? Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, ya, itu adalah tentang manusia purba, ya, manusia prasejarah yang hidup di zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Jenis apa saja yang hidup di kedua zaman tersebut di lini masa sejarah praaksara di Indonesia tersebut. Apakah Meganthropus erectus atau Pithecanthropus erectus atau yang lainnya. Kalian cari juga, tanya sama Mbah Google. Oke? Demikian materi singkat, ya, dan tugas untuk pertemuan kali ini. Waktu pengerjaan tugasnya sangat panjang, sangat lama. Jadi saya mohon kalian harus mengerjakannya, ya. Tidak sulit, ya. Bisa disebut mudah, ya. Harus bisa mengerjakan. Oke? Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.